Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibacakan oleh Al Habib Alwi bin Ahmad Assegaf. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat, fa'alaihi falyatafaddal. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget nih pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adanil hikmati wa amanil ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Guru Jarkasi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula Guru Bukhari, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula ada Haji Arsyad, kita doakan beliau sehat panjang umur, dan para guru-guru yang lainnya kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala dengar doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit-penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan-kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mana alhamdulillah di siang hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mendengarkan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi Habib Ali mengatakan wa minasyarafil ladzi ikhtasalla bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Wa minasyarafil ladzi ikhtasalla bihi asyrafar rasul, dan dari termasuk kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bulan Maulid kita dengar kemuliaan Nabi. Datang Isra Mi'raj dengar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang cinta, ya, orang cinta benar-benar cinta, kenapa sih kita harus memperingati Isra wal Mi'raj Nabi? Kita harus memperingati kelahiran Rasul supaya kita ada cinta dengan Nabi Muhammad, supaya kita ada ikatan dengan Rasulullah. Makanya kalau orang udah benar-benar cinta, dia bakalan korbankan seluruhnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak zaman dulu anak-anak muda, ya, rela yang namanya jauh-jauh naik motor jemput pacarnya, ya, karena kan cinta. Sampai hujan-hujanan kadang, benar. Sampai meriang-meriang pulang, sayang kamu meriang enggak? Enggak katanya. Padahal meriang menggigil, benar. Kenapa? Karena cinta. Orang bisa mengorbankan segala sesuatunya untuk yang dicintainya. Dan alhamdulillah ini pengorbanan kita untuk Nabi. Mungkin kita punya yang namanya kegiatan, ada yang namanya tani, ada yang kerja dan yang lainnya. Tapi saat ini kita luangkan waktu kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya cinta nih, ya, harus ada pengorbanan. Dulu ada namanya Laila Majnun. Laila Majnun ini terkenal, ya, syair-syairnya tuh terkenal.
Sampai dikatakan marartu ala diyara laila ukabbiru dal jidar wa dal jidara wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Dikatakan yang namanya Majnun. Majnun nih disebut Majnun gila karena saking cintanya, namanya Qais. Ya. Saking cintanya nih si Majnun lewat rumahnya Laila. Setiap lewat dicium temboknya. Ditanya sama orang-orang, Majnun ente memang gila. Kenapa ente cium tembok? Kata Majnun, bukan saya cium temboknya, walakin sakanat diyara. Akan tetapi yang aku cium betul temboknya, tapi sesungguhnya aku cinta yang ada di balik tembok ini, yaitu Laila. Subhanallah. Sampai satu saat orang-orang ngelihat si Majnun nih, ya namanya Majnun, ya sampai dibilang gila. Ya. Ini Majnun nih ngelihatnya ke langit aja. Majnun, lihat tuh ke rumahnya Laila, jangan lihat ke langit. Aku cukup melihat ke langit, yang mana langit tersebut memancarkan rumahnya ke Laila. Subhanallah. Ini puncak yang namanya cinta. Sampai satu saat, ini si Majnun namanya Majnun, mikirin Laila sampai gila. Sampai satu saat lewat aja si Majnun. Lewatin orang sholat. Kata orang sholat, orang sholat tuh nggak boleh dilewatin, hukumnya haram. Ya. Dia lewat. Kata orang sholat, beres sholat, Majnun, ente memang Majnun, emang gila. Orang lagi sholat, ente lewat. Kata si Majnun, ente lagi lebih gila. Kenapa? Orang sholat masih kelihatan. Ya. Saya nggak ngelihat. Kenapa? Karena di dalam pikiran saya Laila. Lalu sedangkan engkau lagi takbir, lagi sholat, harusnya ingat Allah, ente masih ngelihat saya, ente lebih gila daripada saya. Ya. Ini Majnun. Ya, saking cintanya dengan Laila. Kalau bisa cinta dengan makhluk yang lainnya bisa cinta seperti ini. Sampai dikatakan, ya, sampai Laila ini orang kaya. Setiap disebutkan nama Qais dikeluarkan hartanya sampai nggak punya apa-apaan. Saking cintanya, nih, saling cinta. Kalau buat urusan orang yang mungkin nggak bakalan kita pikirin, kita bisa mengeluarkan harta kita, bisa meluangkan waktu kita, bisa kita sama-sama mengeluarkan tenaga kita. Lalu bagaimana untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Makanya ini diperlihatkan wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul wa duhuru ayatillahil bahirati fi dalikal mi'raj. Di dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya, ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra yang tadi subhanalladzi asra, diperjalankan Nabi Muhammad SAW. Kalau Mi'raj dari bumi ke langit, itu namanya Mi'raj. Makanya ada Isra, ada Mi'raj. Ya. Kalau Isra dijelaskan di dalam surat Al-Isra. Lalu kalau Mi'rajnya Allah jamin Nabi di dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Kalau Mi'raj ini subhanallah, ya, perjalanan yang begitu istimewa, yang sampai waktu zaman dulu orang para sahabat ada yang dulunya masuk Islam, dengar Nabi mengabarkan bahwasannya Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat pada keluar daripada Islam, naudzubillah. Kenapa? Karena keimanan kurang goyah, kurang kuat. Datang nih Abu Jahal dengar pagi-pagi, ya, karena dengar Nabi tadi malam Nabi ada di Mekah, Nabi belum hijrah, ya. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Karena tadi malam nih orang-orang jahiliyah ngelihat Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, ya. Dikatakan bainal hijir, ya, di antara hijir Ismail. Nabi duduk di situ. Besok paginya Nabi mengabarkan saya telah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diwajibkan sholat. Abu Jahal langsung, wah, kabar berita besar nih. Kenapa? Ya namanya orang gila, benar. Ya, karena zaman dulu belum ada yang namanya pesawat. Orang kalau perjalanan dari Mekah ke Palestina aja harus ditempuh dengan 3 bulan. Harus ditempuh
3 bulan zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang bisa pakai pesawat. Nah, pakai pesawat juga lama. Ini Nabi Muhammad SAW, nih Abu Jahal karena benci sama Nabi. Datang Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, tuh liatin. Temen ente udah gila. Kenapa? Tuh liatin. Katanya di perjalanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengucapkan lebih daripada itu, aku bakalan percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Yang pertama membenarkan yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini sahabat Nabi, keimanan begitu kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diperjalankan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah diperjalankan, ya, diperjalankan. Bahasanya diperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Karena yang namanya kecepatan cahaya nggak bisa ditembus dengan badan manusia, bakalan hancur. Ya, kecepatan tuh 1 detik, kecepatan cahaya tuh 1 detik bisa menempuh ribuan kilometer. Itu kecepatan cahaya. Badan kita bakalan hancur. Makanya diperjalankan. Ya, dijalanin. Bukan Rasulullah SAW, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak contoh, tadi saya lewatin jembatan Shirathul Mustaqim tadi. Kalau saya bawa sendiri, saya nggak bisa. Ya, untung dibawain tadi sama siapa tuh? Ya. Inas, ya, udah harus dilipat lagi. Ya, ini jembatan Shirathul Mustaqim nih. Ya, nyebrang beda negara kayaknya nih. Ya, ini diperjalankan orang yang memperjalankan. Kita tinggal duduk. Nah, Rasulullah SAW yang memperjalankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga nggak mungkin, ya, kayak yang namanya, memang kalau yang namanya secara akal nggak bakalan mampu. Makanya Habib Ali mengatakan aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma aqal. Nabi pindah ke dalam satu tempat ke tempat yang lain yang mana akal nggak bakalan mampu untuk mensifatkan tempat tersebut. Makanya kalau perjalanan Isra dan Mi'raj itu harus dengan keimanan. Kita harus ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Diperjalankan Nabi dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Halo? Ini orang-orang mana nih? Nggak pada paham kali, orang Bunglai ini. Tahu nggak Masjidil Aqsa? Tahu nggak? Pernah ke sana? Tahu nggak Masjidil Aqsa? Bengong aja. Di mana Masjidil Aqsa? Hah? Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina sana, yang lagi perang sekarang. Kita doain saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan terhadap mereka. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan terhadap mereka sehingga dimenangkan di dalam perjuangan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kok diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena dulu, ya, ada Masjidil Haram. Masjidil Haram tuh masjid ataupun tempat yang diberkahi itu ada 2. Pertama Mekah, Bakkah namanya. Ya, Bakkah ini sebelum yang namanya bumi ini ada, tuh Mekah tuh, gundukan Mekah tuh udah ada. Ya, sebelum ada bumi nih. Tuh Mekah, ya, dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Bukan kita meyakini bahwasanya di dalam Ka'bah itu ada Allah, bukan. Itu kiblat, arah. Ya, bukan Allah ada di dalam Ka'bah, bukan. Ya, itu adalah arah, dalamnya itu ya gundukan, cuma gundukan doang. Ya. Lalu Nabiullah Ibrahim hijrah, yang tadinya, ya, memang bangun juga Masjidil Aqsa tuh oleh Nabiullah Ibrahim. Ya. Oleh Nabiullah Ibrahim. Alladzi barakna haulahu, yang dikatakan kenapa Palestina sampai sekarang subhanallah diperebutkan, benar,
Ya, kan orang pada bingung, kenapa sih nggak hijrah aja kayak orang Rohingya? Benar. Ya, kenapa nggak hijrah aja? Kenapa? Seperti itu karena yang namanya Palestina ini adalah tempat yang berkah. Ada yang menafsirkan tempat berkah karena di tempat tersebut banyak dilahirkan para anbiya, para nabi. Ya, para nabi ini dilahirin di mana? Di Palestina. Ada tempat kelahiran Nabiullah Isa. Ada tempat kelahiran nabi-nabi yang lain sampai ada makam nabi di situ. Ya. Makanya tempat yang diberkahi dan nanti Nabiullah Isa turunnya di situ. Nah, makanya orang-orang Yahudi juga meyakini bahwasannya Yesus bakalan turun di situ, betul. Ya. Di dalam perjanjian lama, welcome to Yesus ada tulisannya. Ya. Bisa dilihat di Tel Aviv tuh ada, ya. Dia mau nyambut welcome to Yesus padahal mau bantai Yahudi nanti. Ya. Ini Nabi Isa nanti turun. Gimana? Nanti bakalan ngebunuh Yahudi. Dibunuh. Orang-orang yang menyatakan Nabiullah Isa adalah Tuhan dibunuh sama Nabiullah Isa. Nah, dicari. Nah, makanya mereka pun meyakini dan kita pun meyakini dan memang ada hadisnya. Ya, cuma versinya beda. Ya. Dan dia yakini bahwasannya apa? Di balik tembok ratapan, ya, kalau kita hajinya ke Mekah. Kalau orang-orang Yahudi hajinya ke tembok ratapan. Ya, itu di balik tembok ratapan nih ada kerajaan. Makanya diperubutin nih sampai sekarang nih, ya, sampai perang terus digencat sampai berapa ribu orang meninggal dunia, subhanallah. Ya. Ini yang namanya Yahudi, jangankan manusia, dulu para nabi dibunuh sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dari dulu memang suka yang namanya membunuh para Ambiya, para nabi dibunuh sama orang-orang Yahudi. Jangankan anak kecil, nabi aja dibunuh, bayangin. Itu orang-orang Yahudi, makanya nggak bisa dipercaya omongan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi Isa nanti turun. Ya, di mana? Di Palestina. Makanya alladzi barakna haulahu, yang mana sekitarnya daripada Palestina ini diberkahi. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada yang menafsirkan karena di sekitaran daripada kota Palestina itu terdapat yang namanya pohon-pohon yang subur, yaitu pohon zaitun. Nah, ini pohon zaitun ini pohon berkah. Ya, pohon zaitun. Sampai dijelaskan ada di dalam Al-Quran. Ya, dan minyaknya juga berkah, minyak zaitun. Ya. Makanya subhanallah, Nabi ada salah satu hadis Nabi, berminyak mukalah kalian dengan zaitun karena di dalamnya ada 70 syifa, ada 70 obat. Nah, ini malah yang make orang-orang Eropa. Nah, dia makannya tuh pakai minyak zaitun. Nah, sampai sekarang dijadiin kosmetik. Nabi udah bersabda 1400 tahun yang lalu. Baru ketahuan sekarang, diteliti, oh bener, ternyata di dalam minyak zaitun ada obat. Sampai orang-orang Eropa tuh pakai minyaknya aja minyak zaitun. Kalau kita beli mahal, benar. Kita biasanya pakai minyak jelantah, benar. Nah, ini makanya beda. Lihat orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa tuh mukanya muda-muda. Kenapa pakainya minyak zaitun? Coba lihat orang Indonesia, boros-boros. Muka 30, umur 30, mukanya 60. Kenapa pakainya minyak jelantah tadi? Ya, makanya ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau bisa tuh, kalau buat kesehatan minum minyak zaitun. Ya, minyak zaitun tuh berkah, buat obat, buat syifa. Ya, buat obat. Nah, ada yang mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi karena sekitarnya adalah ada pohon-pohon zaitun. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat di mana? Di tempat kelahiran Nabiullah Isa. Ya, dibawa oleh, di dalam riwayat Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah tempat kelahiran Nabiullah Isa. Supaya apaan? Nabi siapa sih Nabi Muhammad? Adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Tapi Allah ingin mengajarkan bukan kepada Rasulullah, tapi kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwasannya di dalam tempatnya orang-orang soleh itu ada athar, ada keberkahan, ya, ada berkah.
Makanya yang paling afdol itu apaan? Kalau kita datang sama para wali min auliyaillah, paling afdolnya itu tempat ibadahnya mereka. Tuh, kalau datang ke tempatnya wali tuh mana? Misalkan ada makamnya di sini, ada tempat ibadahnya di sana. Lebih utama mana? Lebih utama tempat ibadahnya. Karena di dalam tempat ibadahnya itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya di tempat pembaringan, ya tempat meninggalnya, ya udah meninggal dunia. Makanya orang-orang soleh itu di antara mereka, ya kalau kita biasanya tabarruk, kalau di Hadramut itu tabarruk, kalau sorbannya orang soleh, ya jubahnya orang soleh, pakai aja udah, ambil keberkahan, ya, ambil keberkahannya. Karena apaan? Dengan berkat pakaian mereka itu, ya bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh dianjurkan datang tempat orang-orang soleh, ziarah sama orang-orang soleh. Sampai subhanallah kemarin berapa juta orang, ya hadir hall abah guru sekumpul buat apa? Ya itu dapat keberkahan. Nah, sampai jauh-jauh tuh orang, ya sampai kadang kehausan, mogok motornya, sampai muntah-muntah banyak saya lihat kemarin. Naik motor muntah, apalagi naik mobil deh. Subhanallah. Pengen dapat keberkahan. Datang sampai Rasulullah SAW apa? Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa sampai dimi'rajkan. Ya. Langit pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam. Langit kedua Nabiullah Isa, langit ketiga Nabiullah Yusuf sampai Nabiullah Idris, Nabiullah Musa, Nabiullah Harun, Nabiullah Musa sampai Nabiullah Ibrahim. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Nah dijelaskan di dalam kitab Hadaikul Anwar wa Motoriul Asrar fi Siratin Nabil Mukhtar. Kenapa langit pertama itu langit pertama diisinya Nabiullah Adam? Karena manusia yang pertama diciptakan yaitu Nabiullah Adam. Makanya disebutnya Abul Bashar, bapaknya para malaikat. Yang kedua, kenapa Nabiullah Isa? Karena nanti Nabiullah Isa bakalan turun. Turunnya tadi di mana? Tadi di Palestina. Nah, nanti yang bakalan ngebunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa. Turun sampai dikatakan turun nanti menjadi pasukan Imam Mahdi. Ya, berjamaah yang jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi ini keturunan Nabi. Ya, makanya jangan heran sekarang kan digemborkan, diramekan nih supaya orang benci sama keturunan Nabi. Ya, kalau kita benci sama keturunan Nabi nanti kita jadi pengikut Dajjal. Karena Imam Mahdi kata Rasulullah namanya seperti aku dan orang tuanya seperti aku dan daripada keturunanku. Berarti kalau benci sama keturunan Nabi jadi apa? Ya jadi pengikut Dajjal. Naudzubillah. Hati-hati. Turun nanti Nabiullah Isa berjamaah, sholat berjamaah, bahkan dikatakan sampai nikah. Nabiullah Isa nikah dulu, baru yang namanya kiamat, baru meninggal dunia semuanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabiullah Yusuf. Kenapa langit ketiga ada Nabiullah Yusuf? Karena nanti ahli surga mukanya seperti Nabiullah Yusuf. Makanya di dunia lagi jelek nih, ya. Ngelihat kaca, lihat muka jelek amat. Ya. Muka jelek amat ya saya. Udah pakai ini tetap aja jelek. Ya, kebanyakan mancing kali. Ya. Ini muka jelek amat, tenang. Ya, nanti di surga mukanya ganteng kayak Nabiullah Yusuf. Ya, mukanya ganteng kayak Nabiullah Yusuf. Makanya kalau udah kesal-kesal lihat muka jelek, ya udah bunuh diri, jangan. Saya bunuh diri, jangan. Nanti di surga bakalan ganteng. Ya. Nabiullah Yusuf. Nah, sampai tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini tempat yang paling ujung sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Habib Ali apaan? Fahani'an lil hadratil Muhammadiyah ma wajahaha min hadratil ahadiyah wa bulughuha ila hadal maqamil azim. Sungguh beruntung Nabi Muhammad SAW sampai hadratil ilahiyah, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum pernah ada makhluk yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah secara langsung enggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan rotabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u.
martabat yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, dan para nabi menyesal, iri dengan kedudukan Nabi Muhammad karena seluruh para anbiya ingin mendapatkan kedudukan seperti Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tuh lihat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berjumpa dengan Allah. Sampai berjumpa dengan Allah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Dijawab lagi oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ingat sama umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tuh lihat. Bahkan kata ulama, kalau seandainya Nabi nggak ingat sama umatnya, Nabi udah nggak mau turun lagi. Karena nanti di surga ini nggak ada yang lebih nikmat kecuali melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kenikmatan, bukan kenikmatan bidadari, bukan kenikmatan daripada kerajaannya, istananya dan yang lainnya, nggak ada apa-apanya kecuali yang paling nikmat yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita udah masuk surga, pengen nggak turun lagi ke bumi? Halo, orang Bunglai pengen nggak lewatin jembatan Shirathul Mustaqim lagi, mau? Kan nggak mau kita, ya. Belum lagi rumah bocor, utang banyak, waduh, nggak mau balik lagi. Ya. Sampai orang gara-gara utang banyak berani bunuh diri. Kenapa? Udah pusing. Ini bayangin Nabi Muhammad SAW udah berjumpa dengan Allah, masih pengen lagi ke muka bumi. Kenapa? Ingat terhadap umatnya. Kalau kita, sorry ya katanya. Sorry ya katanya. Benar kan? Nggak mau kita datang lagi ke dunia, nggak mau. Kurang apaan lagi? Udah berjumpa dengan Allah. Udah nikmat di sana. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mau. Bayangin Rasulullah SAW. Udah berjumpa dengan Allah, kenikmatan yang paling puncak. Nggak ada lagi kenikmatan yang seperti ini. Tapi Nabi tetap terhadap ingat sama umat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ini Rasulullah SAW sampai diwajibkan yang namanya sholat. Ya, perjalanan sholat ya, bolak balik dari Allah kepada Nabi Allah Musa, suruh balik lagi sampai 5 waktu yang tadinya 50 dikurangin, kurangin, minta diskon aja. Ya. Sampai kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, umatmu nggak bakalan mampu untuk mengerjakan itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, aku malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini jasanya Nabiullah Musa sampai yang namanya sholat bisa seperti ini. Bayangin kalau Nabi cuma ingatnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi kurang apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking takutnya sama Allah, itu orang kalau dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu hatinya terbakar, bau gosong. Kalau kita dekat orang bau jigong, benar. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking takutnya sama Allah, itu baunya bau terbakar, bau gosong. Kenapa? Karena hatinya takut sama Allah. Sampai dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau mau masuk kamar mandi dimasukin dulu yang namanya mulutnya batu. Kenapa? Takut dikir. Takut dikir di kamar mandi nggak boleh dikir di kamar mandi. Nyebut nama Allah aja nggak boleh. Bahkan kata ulama makruh kita bawa foto ulama, foto orang soleh masuk ke kamar mandi, makruh. Ya, nggak boleh. Kita kadang kalau nggak dikasih apa, ya kalau nggak tidur mulut nggak diem, ngomongin orang aja, jelekin orang. Lihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman ibn Affan, 2 rakaat di dalam tahajudnya menghatamkan Al-Quran. Kalau sholat 50, kira-kira gampang nggak? Gampang. Ya. Kalau sahabat Nabi, lah kalau modelan kayak gitu nih, ya, muka-muka lemah kayak gini, ya, muka-muka letoy, terawih aja pengen cari yang cepet, bener. Kalau perlu cari yang Rossi, 130 km per jam. Dikira Formula One apa dia? Ya, apalagi sholat. Yang 5 waktu aja jarang-jarang kadang kita. Ya. Nih, subhanallah, ini berkat Nabiullah Musa jasanya. Makanya turun bawa yang namanya sholat perjalanan jauh. Allah ngasih hadiah. Apa? Yaitu sholat. Ini sholat nih bukan suatu keberatan.
Ya. Kadang orang merasa berat, aduh, sholat lagi. Ya. Perasaan baru tadi sholat, udah sholat lagi aja. Pegel kadang kita sholat, betul? Bener nggak? Nah, kalau nggak pegel berarti orang soleh semuanya di sini. Jangan-jangan orang soleh di sini. Ya. Orang Bumlai kayaknya orang soleh semuanya nih, kayaknya banyak sholat di sini. Ya. Muka-muka sholat tidur kayaknya. Sholatnya sambil tidur. Ya. Enggak. Orang berat sholat. Ya. Sholat ini memang berat. Kadang kita berat sholat. Ya. Nah sholat ini bukan suatu keberatan. Padahal ini suatu kemuliaan yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita kerja sama orang. Ini kerja nih. Kita baru kerja. Dikasih yang namanya nomor sama bos. Bangga nggak? Nanti kalau ada apa-apa tolong telepon saya. Nah kalau di sini nggak ada sinyal nih kayaknya nih. Pakai wifi bayar lagi. Bener. Di sini mah nggak ada sinyal, di sana. Ya, di kota. Ya, di kota kan enak kalau ada sinyal telepon langsung. Bos, saya butuh motor. Datang motor. Bos, saya butuh yang namanya kendaraan yang bagus karena kendaraan saya Shogun 2008 sehernya ngebul. Mogok di tengah jalan. Didatengin motor yang bagus. Ya. Kalau kita punya yang namanya interaksi, ya, ada connect sama orang yang kaya, bos batu bara misalkan, ya, kita butuh apa-apaan kita telepon, enak gak? Enak. Kenapa enak? Karena kita punya nomornya. Ada yang namanya bisa connecting, ya, bisa connect. Coba kalau nggak connect, HP mahal, nggak ada connect, nggak ada sinyal, mau ngapain? Mau ngapain? Mau nelpon bisa? Nggak bisa ngapa-ngapain udah. Nggak ada harganya. Kenapa nggak ada nggak ada sinyal? Begitu pula kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita kaya, walaupun rumah kita bagus, walaupun pangkat kita tinggi, tapi kalau nggak ada connecting dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada harganya. Rumah bagus, kaya, hartanya banyak, cuma nggak sholat, nggak ada manfaatnya. Pangkatnya tinggi, nggak ada manfaat. Karena kita ada manfaat, karena kita ada interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya segala sesuatu, ya, kita minta, pengen apaan, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih ada jalan. Jalannya mana? Sholat. Ya, sholat berapa menit sih? Kayaknya udah lapar semuanya nih. Udah ngantuk kali. Woi, ngantuk semuanya nih. Siram kopi apa nih? Siram kopi, matanya jangan mulutnya. Ya. Tadi sampai mana saya lupa jadi. Sampai mana tuh? Bapak-bapak yang atas kedengeran Pak. Kayak nonton konser nih kayaknya nih di atas. Layar tancap apa? Tuh, ada interaksi ya. Kita sama-sama harus ada yang namanya apa-apa. Kan kalau zaman sekarang pengen proposal. Ya, sampai bahasa tuh berbuat baiklah Anda seakan-akan Anda seperti caleg. Ada caleg nggak di sini nih? Nggak ada ya. Berbuat baik ya. Ada interaksi kita. Interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala adanya di dalam sholat. Hati-hati ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah satu saat menangis. Didengar oleh Sayyidina Abu Bakar, didengar oleh Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, gerangan apa yang membuatmu menangis? Dijawab oleh Nabi, datang terhadapku Jibril. Aku tanya terhadap Jibril, wahai Jibril, apakah umatku meninggalkan sholat? Naam ya Rasulullah, bahkan nanti satu saat, 1 dirham di sisi mereka lebih berharga daripada mengerjakan sholat. Na'udzubillah. Maka turun firman Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu masa, satu golongan yang berganti dengan golongan adaa'us shalah, yang mana mereka nyia-nyiain salat, ngentengin salat, bahkan 20.000 lebih berharga di sisi dirinya daripada mengerjakan salat. Kita lihat zaman sekarang, gara-gara mancing ikan, ikan doang kecil,
Nah, ikan apa tuh? Ikan haruan. Nah, kecil ikan dapat ikan bangga, sholat ketinggalan. Nah, gara-gara duit 20.000 jaga warung, sholat sampai ketinggalan. Naudzubillah. Sholat sampai sholat ditinggalin. Betul kata Nabi Muhammad, akan datang satu masa yang mana masa tersebut 1 dirham lebih berharga daripada mengerjakan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala udah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah." Akan datang satu golongan berganti dengan golongan adaa'us shalah. Pertama ninggalin sholat. Kalau udah ninggalin sholat, wattaba'us syahwat, ngikutin syahwat. Ya, main remi malam-malam, benar. Main gaple, main karambol, nyanyi gitaran, jreng jreng jreng. Mending suara bagus, tikus lewat mati denganannya. Nyanyi malam begadang, sholat subuh lewat. Ya, hati-hati. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya di dalam satu kampung nih, kampung beriman sama Allah, semuanya pasti beriman. Wattaqau, dan bertakwa. Kata ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan takwa, mengerjakan daripada sholat. Kalau di dalam satu kampung nih, kampung jaga sholat berjamaahnya, ya, berkumpul banyak, sholat berjamaah 5 shaf. Ya. Ini sholat berjamaah, imam sama makmum. Kadang yang adan orang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geleong, kayak ban udah copot. Subhanallah. Yang adan dia, yang qomat dia, yang imam juga dia. Nah, jamaahnya nggak ada. Ya. Hati-hati, bahkan dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Wasail, kalau di dalam satu kampung udah nggak ada berjamaah, nanti tinggal tunggu yang namanya setan gampang ganggu tempat tersebut. Makanya jangan heran ada satu kampung gampang kesurupan, satu kampung kesurupan semuanya. Ini kampung iblis, kampung setan. Kenapa? Lihat berjamaahnya, ada nggak jamaahnya? Kalau ada sholat berjamaah, insya Allah nggak bakalan diganggu sama setan. Ya, makanya jaga nih berjamaah. Ya, jaga sholat, terlebih sholat kita. Kalau jaga sholat, la fatahna alaihim barakati minas sama, kata Allah. Akan aku jadikan, akan aku buka langitnya Allah menjadi berkah. Langit jadi berkah, turun hujan, bukan jadi banjir. Zaman sekarang kan kayak gitu. Ditunggu hujan lama amat nih hujan. Ya, sampai sholat istisqa sekali hujan banjir. Dia ngeluh lagi, ya Allah kok banjir kayak gini. Dikasih hujan ngeluh, nggak dikasih hujan ngeluh. Maunya apaan? Hujan panas kali ya? Hujan panas, hujan sama panas, meriang besok kita. Ya, ini subhanallah. Ya, kata Allah, kalau beriman dan bertakwa jaga sholat, la fatahna alaihim barakati minas sama. Akan aku bukakan pintu langitnya Allah jadi berkah. Dan buminya Allah jadi berkah. Nah, kata ulama tuh termasuk berkah tuh bukan hanya nggak bisa panen. Tapi panen termasuk panen tuh apaan? Nggak berkah tuh bisa panen. Cuma harganya anjlok. Coba lihat zaman sekarang, petani-petani sekarang. Ya, lihat subhanallah. Beli bibitnya mahal, waktu panennya harganya anjlok. Sampai banyak tuh di berita dibuang-buang, tomat dibuang, cabai dibuang, buah naga dibuang. Untung istrinya nggak dibuang, benar. Istrinya dibuang repot. Ini subhanallah. Kenapa? Karena tadi ninggalin sholat. Makanya ayo. Ini saya kelamaan nih kayaknya udah pada ngantuk. Intinya di dalam pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi, ya, kita sama-sama kita diperlihatkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya, supaya apa? Kita semakin cinta sama Rasulullah. Supaya semakin cinta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah cinta pasti ingat sama Nabi. Pasti ingat terus sama Rasulullah. Dari makan ingat Nabi. Apa lagi? Minum ingat Nabi. Pakai pakaian ingat Nabi. Mau kerja ingat Nabi. Masuk kamar mandi ingat Nabi. Keluar kamar mandi ingat Nabi. Ini ingat Rasulullah. Ya. Ingat Rasulullah. Mau minum ingat Nabi. Kadang kita minum aja nggak ingat Nabi. Jangankan minum, lagi sholawat nggak ingat Nabi. Benar.
Kan kita sholawatan nih. Tadi saya lihat ada orang minum aja pakai tangan kiri. Lah sholawatan nih. Sholawat mulutnya nyebut nama Rasulullah. Masih juga lupa sama Nabi. Kan ini orang PA kayak gini benar. Orang PA apa orang bodoh? Lagi sholawat sama Rasulullah. Masih lupa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kita diajarkan oleh para ulama. Terlebih Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu pula Abah Gurus kumpul. Bawa qasidah-qasidah itu supaya apa nih? Kita cinta sama Nabi Muhammad. Supaya ingat terus sama Rasulullah. Supaya ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma ingat. Tapi di dalam gerak-gerik kita ngikutin Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi bawa sholat. Ya, jaga sholat. Makanya kalau orang udah jaga sholat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, sabar. Memang sholat ini berat, ya. Apalagi nyuruh sholat. Di Jawa Tengah ada anak disuruh sholat sama ibunya dibacok. Bayangin, ya. Disuruh sholat, apalagi suruh maksiat. Ya, hati-hati. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan keluarga kita, istri kita, anak kita supaya sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqak, nahnu narzuquk, kata Allah. Kami tidak pernah meminta rizki terhadapmu. Akan tetapi kami yang akan memberikan rezeki terhadapmu. Ya, makanya jaga sholat. Kalau kita pengen berkah, rezeki kita, pekerjaan kita, semuanya pengen berkah. Rumah kita pengen berkah, rumah tangga pengen berkah. Jaga sholat. Siap jaga sholat. Kayaknya lemes nih kalau jaga sholat. Siap jaga sholat, ya. Siap meramaikan langgar-langgar masjid-masjid dengan berjamaah, siap. Ya. Terakhir, ini para ulama ngajarin terhadap kita datang bulan Rajab, ya. Ngasih amalan. Amalannya setiap hari minimal baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 80 kali abis isya, 80 kali abis subuh. Itu paling minimal, jangan kurang. Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar. Ya, perbanyak istighfar, terlebih Sayyidul Istighfar. Ya, begitu pula Nabi ngajarin perbanyak doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Muka lapar ini. Tahu woy, muka lapar kalau udah makan aja tuh. Ya, mukanya langsung pada terang semuanya udah. Tadi ngantuk banget, jelek-jelek banget ngantuk muka. Ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu diajarin. Dan ada amaliyah akhir Jumat di dalam bulan Rajab. Ini amalan. Ya. Kalau kita amalin, insya Allah dompet nggak pernah kosong daripada duit. Pengen nggak? Pengen nggak? Woi, pengen nggak? Pengen nggak? Dompetnya nggak pernah kosong. Yang ada bener nggak pernah kosong, bon semuanya isinya. Ini mah nggak pernah kosong dari uang. Ya, dan para ulama telah mengamalkan, kalau nggak salah Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan kalau nggak salah seorang ulama, beliau mengatakan saya telah mengerjakan ini selama 40 tahun dan subhanallah, ya, di dalam rezeki saya nggak pernah kurang, rezekinya nggak pernah kurang. Apaan? Baca di akhir Jumat bulan Rajab. Kalau amalan kayak gini, kalau cepet kaya kayaknya langsung ingat. Dari awal lupa, yang penting terakhir ini. Ya, karena ini bikin dompet nggak kosong. Ya. Apaan? Baca di akhir Jumat bulan Rajab. Berapa kali bacanya? 35 kali. Baca apaan? Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Baca apaan? Wow, udah pada apal. Kalau giliran duit aja kenceng, benar. Ya. Yang ngantuk juga langsung bangun. Baca apaan? Ahmadur Rasulullah. Berapa kali? Baru sekali ngomong langsung hafal 35 kali, benar. Ya. Bacanya kapan? Di antara duduk dua khutbah. Ya, khotib naik assalamualaikum, duduk tuh. Adan. Habis adan kan naik lagi tuh khotib.
Ya, baca khutbah alhamdulillah. Habis itu duduk. Nah, itu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Tapi jangan kenceng-kenceng Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ketahuan pengen duit. Muka-muka banyak hutang, bener. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Banyak berapa? 35 kali. Ini amalan di dalam bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berkahkan bulan Rajab kita. Sampaikan ke dalam bulan Sya'ban, sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara. Allahumma ahlikil yahuda wa amrika. Allahumma ahlikil yahuda wa amrika. Allahumma shattit syamlahum. Allahumma gallil addahum. Ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan, ya dibilang kepanjangan panjang juga ya, tapi insya Allah ya ini bermanfaat, bisa diamalin, bisa bermanfaat buat kita, keluarga kita, dan yang ada di kampung sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan dengan keberkahan. Kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang punya kesusahan Allah angkat kesusahannya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah angkat hajat-hajatnya dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Acara selanjutnya ialah tahlil dan doa yang insya Allah doa arwahnya akan kita khususkan kepada Abah Guru Sekumpul. Yang kita pintakan memimpin tahlil kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggab. Afdal ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين من كان تحليل بسببها عبدك الفقير أبا محمد زين بن عبد الغني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما صدقناه وما حللناه وما سبحنا من قول لا إله إلا الله إلى روح سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع الصحابة من الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالق سام سيدنا محمد صحيح مربد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاب جميع أولاده خصوصا سيدنا عمر المحضار وأبي بكر السكران علي بن أبي بكر السكران سيدنا عبد الرحمن بن علي وشهاب الدين الأكبر والشيخان سيد محمد جمال الله سيد محمد ملايدي الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدرس شيخ أبو بكر بن سالم الحبيب أحمد بن محمد الحبسي والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشيخ علي بن عبد الله بار الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا علي أبي علوي ثم الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي ثم إلى خصوصا أبا محمد
Zaini bin Abdul Ghani. والدينا ووالديكم خاصة وعامة المسلمين عامة ويتقسم بالرحمة ويسكن الجنة وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في اللطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Dengan berakhir doa tadi, maka acara kita berakhir. Jadi ulun mewakili panitia penyelenggara mohon ampun dan maaf sebesar-besarnya apabila di dalam acara ini ada kekurangan. Jadi ini ulun memadahi yang awal tadi. Jadi Habib Abdurrahman Sidi membawa minyak harum, dupa, lawan terapi air terapi kesehatan. Jadi apabila pian hendak menukar membeli itu hubungi Inas di luar